Mohon sabar nggih. Nunggu dulu ini. Sebentar. Pak Asman, itu yang jadi moderator malam ini siapa, Pak? Pak Asman MC. Oh, MC. Oke. Hostnya saya pindah ke Mamli ya. Boleh, silakan Bunda. Ya. Oke. Matur suwun. Sami-sami. Bu Vanessa sudah ada kah? Bu Vanessa sebentar lagi masuk. Oh, Tadi nggih. nelpon Mamli kayaknya. Oh, oke oke. Itu Bu Vanessa sudah masuk, Mam. Bisa dimulai. Sabar sayang, Pak Asman nanti yang atur. Makasih. Siap, siap. Mute-nya dibuka dulu, Pak. Mikrofonnya dibuka dulu, Pak Asman. Iya lupa, sorry lupa. Oke. Iya, tunggu 2 menit lagi, Ibu. 45, Ya. 2 menit lagi. Ya sambil nunggu teman-teman. Ya, oke, kita mulai sebentar lagi. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Waktu sudah menunjukkan 19.45 untuk pembacaan buku bijak pada malam hari ini. Mari kita mulai Bapak Ibu. Semua sudah di-mute. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Pada malam hari ini sudah bisa mengikuti Zoom buku bijak untuk wilayah Papua yang akan dibawakan Bu Vanessa dari Keluarga Surabaya untuk pembacaan buku bijak. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Mari kita bersama-sama mendengarkan paparan buku bijak pada tanggal 18 hari ini. Untuk memulai waktu dan tempat, Mohon kami maaf tanggal persilakan 11. Bu Vanessa. Ya.
Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Terima kasih, selamat malam. Saya Vanessa, Ketua KPRI Surabaya. Suara saya bisa didengar ya, Pak? Dengar, dengar. Halo? Oke, Ya, dengar. siap. Ya, saya revisi ya, Pak. Mohon maaf untuk hari ini tanggal 19 November, Bapak. Kalau tanggal 18 kemarin, mohon maaf ya. Oh iya, salah tadi. Ya, nggak apa-apa. Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. suaranya agak jauh. Bunda agak mendekat, boleh. Suaranya agak jauh. Oh, saya pakai headset, Bunda. Sebentar. Mungkin kurang gede, Pak. Sudah? Sudah jelas? Ya, ya, jelas sudah. Halo? Oke. Sebelumnya, Ya. perkenalkan, nama saya Vanessa, saya dari Surabaya. Sebelum saya bacakan buku bijak pada malam hari ini, sebelum mari kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan. Semoga eh, pembacaan buku bijak ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi. Terima kasih. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Di sini dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang hebat itu belum tentu bijak. Karena orang hebat itu belum tentu hebat dalam segala hal. Itu menurut sudut pandang dari saya ya. Tapi kalau pemimpin yang bijak pasti hebat. Dia hebat dalam menyikapi segala hal, baik itu yang positif maupun negatif, tidak serta-merta mentah-mentah ditelan apa yang dia dapatkan atau dia dengar. Ciri-ciri pemimpin bijak yaitu satu, berlari dengan tujuan. Dalam artian kita ada tujuan yang jelas, mau kemana, mau ngapain, tidak hanya asal tobruk. Kalau orang Jawa bilang asal comot, asal saja tanpa dicerna. Dua, tidak bertinju sembarangan. Dalam artian, kalau menurut saya pribadi, bertinju sembarangan ini kita sering berdebat mungkin, mudah tersinggung mungkin, senang bertengkar mungkin, seperti itu ya kalau pemahaman saya. Tiga, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi pemimpin yang bijak ini dia tidak bosan untuk belajar. Dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, dia selalu open untuk belajar. Open menerima masukan, kritikan, baik itu yang positif maupun negatif, tetap dia mau terima. Seperti itu ya. Perlombaan kita bukan lari cepat, akan tetapi lomba lari dari jarak jauh. So, jagalah stamina. Kita ini bukan lomba lari maraton ya, lari cepat yang istilahnya cuma jarak 100 meter, 200 meter, 1 kilo, 2 kilo. Tapi kita ini lari estafet, lari yang sangat jauh sekali, bahkan jauhnya itu tidak bisa terukur. Sehingga kita harus benar-benar menyiapkan stamina, kita harus menyiapkan mental kita harus siap, walaupun mau dikritik, mau dihina, mau di apapun kita terima. Kalau memang itu baik buat kita, ya kita terima. Kalau tidak baik buat kita, kita diam. Bukan berarti kita ini menerima mentah-mentah, tapi kita ambil dari sisi positifnya, Bapak Ibu ya. Jangan seperti minuman bersoda atau minuman berkarbonasi yang dikocok. Seperti minuman bersoda itu ya, Bapak Ibu, kalau di botol itu kita kocok, itu dia akan berbuih. Nah, berbuih itu jika tutupnya dibuka itu Bapak Ibu, maka dia akan keluar menyemburkan ke luar tuh hingga habis. Nah, dalam artian kalau menurut saya jangan seperti minuman bersoda ini, kalau orang Jawa bilang itu hangat-hangat kuku, hangat-hangat, mohon maaf maaf kata ini ya, tai ayam kalau orang Jawa bilang. Jadi hanya sekejap itu aja, on fire, semuanya luar biasa, sekejap itu aja. Tapi setelah itu melempem kayak keropok kena angin itu terbang.
gitu. Jadi kita harus benar-benar punya mental, mental seorang pejuang, mental seorang owner, bisnis owner itu bagaimana harus pantang menyerah keadaan, nggak hanya pasrah kalau ditolak orang satu aja ya sudahlah, sudah dong, jangan seperti itu nih Bapak Ibu, saya yakin di sini tidak ada. Kalau di luaran saya, di luaran sana mungkin ya, kalau di sini tidak ada ya Bapak Ibu, saya yakin seperti itu. Nah, bagaimana cara menjaga stamina Bapak Ibu? Satu, andalkan Tuhan. Dalam setiap langkah kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh lupa berdoa sebelum melakukan apapun itu. Kita selalu ingat sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, apalah kita ini? Tiada daya dan kekuatan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Dua, doakan gol, strategi, dan tim. Gol kita juga harus kita doakan setiap hari. Tujuan kita apa sih? Gol kita apa sih? Kita selalu berdoa, kita berdoa setiap hari agar goal kita ini segera tercapai. Strategi kita ini sudah cocok apa belum, sudah pas belum, sudah serak belum di hati, itu perlu kita doakan. Dan juga tim, karena di sini kita kerja tim, gotong royong, tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau di sini kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bakalan jadi Bapak Ibu. Ya, lama bisa, tapi ya lama sekali. Kalau ada cara yang tepat, kenapa sih kita pilih cara yang lama? Yang lama banget. Kalau ada jalan tol yang mulus, kenapa sih kita mencari jalan yang terjal dan berliku-liku yang penuh dengan risiko? Bahkan ada batu-batu sandungan kecil-kecil itu. Seperti itulah yang namanya kehidupan. Tiga, mendoakan leader. Kita doakan leader setiap hari. Setiap langkah kita doakan. Tidak ada jeleknya sih kita mendoakan leader, mendoakan tim, mendoakan strategi, mendoakan semua member. Karena doa yang baik itu akan kembali ke kita sendiri. Doa yang jelek pun akan kembali ke kita sendiri. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, kalau ada yang baik, kenapa memilih yang buruk? Lebih baik saya mendoakan yang baik-baik agar kembali ke diri saya sendiri juga yang baik. Begitu ya, Bapak Ibu. Yang keempat, percaya perusahaan. Kita harus yakin, percaya, believe. BLT, believe, like, trust sama perusahaan. Nah, kenapa harus percaya sama perusahaan? Nah, kalau kita nggak percaya bagaimana Bapak Ibu? Kita nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan sepenuh hati. Orang kalau sudah percaya Bapak Ibu ya pasti akan melakukan segala sesuatunya itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Seperti itu deh Bapak Ibu. Itulah tadi dari pembukaan buku bijak. Yang kelima, percaya sistem. Kita harus percaya bahwa sistem kita itu sudah tepat. Sistemnya sudah teruji secara klinis. Kenapa kita harus percaya yang lain kalau sistem di perusahaan kita ini sudah baik? Betul, betul. Yang keenam, percaya leader. Kita harus percaya dengan leader, harus nempel dengan leader kita, dengan para tamu, para ortu, kita nempel biar ketularan ya Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan itu ibarat kata, kalau kita dekat dengan orang penjual parfum, itu kita juga akan bau wangi, semerbak wangi. Tapi kalau kita berdekatan dengan bangkai, walaupun kita ini loh Bapak Ibu ya, tidak bau bangkai, otomatis akan tercium pula bau bangkai. Seperti itu, ibarat kata seperti itu ya, mohon maaf Bapak Ibu. 7. Ikutin prosedur. Prosedurnya sudah oke, leadernya sudah oke, sistemnya sudah oke. Kurang apa lagi? Kita harus benar-benar percaya, tidak hanya 100%, bahkan harus beribu-ribu persen percaya. 8. Komitmen dan persisten. Kita harus komitmen dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, bahwa ini baik,
bahwa ini bermanfaat untuk semua orang. Kalau hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri itu sudah biasa Bapak Ibu. Tapi kalau bermanfaat untuk semua orang, untuk banyak orang itu baru luar biasa. 9 nempel. Seperti yang saya utarakan tadi, nempel ini kita sering komunikasi dengan kami, dengan ortu kita tanyakan, misalkan ini bagaimana, kalau nggak ngerti ya tanya. Ya, istilahnya gerundel di belakang. Kita tanyakan ini harus bagaimana, kalau kita ada masalah kita tanyakan ini bagaimana, sebaiknya solusinya bagaimana. Nah, kalau ya itu tadi, kalau kita menempel orang yang sukses, insya Allah segera ketularan sukses. Begitu juga kalau kita nempel dengan orang yang negatif, insya Allah lambat laun kita juga akan tertular dengan negatif. Hukum tarik menarik Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ibarat kata seperti air itu, lama-lama batu yang ditetes di air itu yang awalnya tidak tepung, lama-lama dia akan menjadi tepung. Nah, seiring jalannya waktu Bapak Ibu seperti itu. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu ya, apa yang akan terjadi dengan kita 1 menit ke depan. Bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita harus selalu doa karena masa depan adalah misteri. Misteri ilahi hanya Tuhan yang tahu akan masa depan kita. Manusia hanya bisa berencana dan berdoa. Tapi siapa yang menentukan? Kita kembali lagi ke Tuhan. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa pastinya. Jadi pemimpin yang fokus dengan tujuannya, komitmen dengan goalnya pasti tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak males atas riset, tidak kesel, tidak mudah bosan. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya. Itu ya pembukaan dari buku bijak. Sekarang baiklah akan saya bacakan buku bijak hari ini tanggal 19 November 2024. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Dalam sekali ya Bapak Ibu di sini. Jadi di buku bijak ini diterangkan, dituliskan bahwa jadi orang miskin itu lebih baik asalkan jujur daripada jadi orang bodoh yang suka berdusta atau berbohong, tidak jujur. Menurut penafsiran dan pemahaman saya seperti itu Bapak Ibu. Kita lebih baik menjadi orang miskin tapi jujur, selalu berbuat baik daripada orang bodoh yang suka berdusta. Suka mendustai orang lain apabila berkata tidak jujur. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Jadi, kerajinan itu harus diikuti dengan ilmu pengetahuan. Dengan pengetahuan, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Tapi jika tanpa ilmu pengetahuan, semua yang harusnya baik menjadi tidak baik karena asal. Orang yang tergesa-gesa juga akan membuat suatu kesalahan. Kepinginnya kita cepat-cepat. Tapi ternyata ketergesa-gesaan kita itu tadi mengakibatkan hal yang fatal. Seperti itu Bapak Ibu yang saya simak ya, yang saya uraikan. Jadi lebih biar lambat asal selamat itu juga ada kalau pepatah yang mantap seperti itu. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Manusia berbuat suatu kebodohan, kedoliman. Nah, itu kan karena oleh diri, kebodohan oleh dirinya sendiri. Tapi apabila sudah terjadi, ini di sini orang tersebut menyalahkan Tuhannya. Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan hal seperti itu.
dalam agama apapun tidak pernah mengajarkan untuk menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan itu adalah zat yang paling sempurna. Kesalahan itu hanya milik manusia semata. Tuhan itu maha benar, maha adil, maha sempurna, maha segala-galanya. Kita manusia tanpa Tuhan tidak ada artinya. Orang kaya kawannya selalu bertambah. Orang miskin malah ditinggalkan temannya. Di sini, di buku bijak ini, dijelaskan bahwa orang kaya itu banyak yang mendekati. Seperti Patah mengatakan, ada gula, ada semut. Nah, tapi orang yang miskin malah ditinggalkan teman-temannya. Teman-teman akan menjauh. Mohon maaf ya, sedikit bercerita pengalaman pribadi. Di saat kita masih ada, kita sukses, banyak teman-teman kita yang mencari. Oh, ini begitu ya, Vanessa, begini, itu di saat kita ada. Tapi di saat saya jatuh, itu banyak teman yang menjauhi. Bahkan seolah-olah tidak mengenal kita. Itu sudah biasa, lumrah wajar. Manusiawi, Bapak Ibu. Ya itu tadi seperti pepatah bilang ada gula, ada semut. Kalau tidak ada gula, semutnya tidak datang. Tapi kalau ada gula, semutnya datang banyak. Kuyuk-kuyuk, bahkan tanpa diundang itu datang. Tapi coba, kalau kita susah, 1001, Bapak Ibu, teman yang mau dekat. Kalau apabila kita susah, teman itu mau dekat, itulah yang namanya teman sejati, itulah yang namanya sahabat sejati, itulah yang namanya saudara. Saudara bisa jadi orang lain bisa jadi saudara Bapak Ibu ya, dari kejadian kejadian yang menjadi pengalaman pribadi seperti itu. Orang yang berdusta di pengadilan tak akan luput dari hukuman. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Nah, seorang yang berdusta di pengadilan itu dia pasti akan mendapatkan hukumannya. Hukuman yang bagaimana? Bisa jadi hukuman yang secara langsung atau secara tidak langsung itu nunggu keadilan Tuhan. Tapi kalau hukuman yang langsung ya ditetapkan di pengadilan itu bahwa ditetapkan bahwa beliaunya bersalah jadi langsung dihukum. Tapi kalau yang tidak langsung hukuman dari Tuhan itu lambat laun. Tapi yang namanya kebenaran itu pasti akan terungkap Bapak Ibu ya, percaya itu. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Contohnya, dalam kehidupan nyata, seorang pejabat pasti disegani. Tapi kalau orang sipil, orang kecil, itu dianggap enteng, dianggap remeh. Dielu-elukan kalau istilahnya. Dan setiap orang pasti akan mau bersahabat dengan orang yang dermawan. Orang dermawan mungkin yang dimaksud dalam buku bijak ini adalah orang yang loman. Orang yang baik hati, mungkin banyak uangnya, terus dia senang berbagi, itu pasti akan diikuti banyak orang. Dan semua orang pasti mau bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Orang miskin diremehkan oleh saudaranya, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, ia tidak dapat melihat mereka. Seperti ini Bapak Ibu. Di dunia nyata, di lingkungan sekitar saya, ini ibarat saya aja, saya pribadi, tidak usah si atau si B. Di lingkungan saya, orang miskin ini selalu dipandang sebelah mata. Contohnya kalau ada acara hajatan, orang miskin padahal ini sudah, orang yang kurang mampu ini sudah diada-adakan. Istilahnya kalau orang Jawa ngomong tuh ngoyo di ono-ono, tapi yang datang tuh nggak seberapa. Padahal mereka ini sudah berusaha untuk menjamu tamu-tamunya itu seistimewa mungkin.
bagaimanapun itu caranya. Tapi kalau orang kaya yang punya hajat, yang datang ribuan, ini kalau di sekitar saya nggak berarti ya. Saya yakin di sekitar Bapak itu tidak ada. Ini ada di sekitar saya, di lingkungan saya sendiri itu ada seperti itu. Nah, apalagi temannya. Temannya tidak mau dengan orang miskin ini karena mungkin takut ketularan atau bagaimana. Kadang-kadang kan seperti itu Bapak Ibu ya. Padahal tidak ada orang yang mau hidup miskin di dunia ini Bapak Ibu. Semua kepinginnya kaya raya, sukses. Tidak ada orang yang kepingin hidupnya sengsara. Begitu. Siapa mengejar pengetahuan, mengasihi dirinya, dan siapa mengingat apa yang dipelajarinya akan bahagia. Orang yang mau belajar, mencari ilmu pengetahuan, mengasihi dirinya, dan selalu mengingat apa yang dipelajarinya, itu akan membuat kita ini bahagia. Kita bisa untung dunia akhirat dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Suatu misal ilmu pengetahuan yang kita peroleh, kita sampaikan ke orang lain. Kita memberi informasi ke orang lain, contoh seperti KLPI. Itu anggaplah kita sedekah informasi. Urusan orang itu mau gabung atau enggak, itu urusan mereka. Kalau kita pikir, pusing, makin pusing sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Orang yang berdusta di pengadilan pasti akan dihukum dan dibinasakan. Jadi, orang yang berdusta itu pasti akan mendapat hukumannya dan akan binasa dengan sendiri. Kenapa binasa? Ya binasa dengan kebohongannya sendiri, dengan kedustaannya sendiri. Ibarat kata senjata makan tuan. Seperti itu Bapak Ibu. Menurut pemahaman yang saya pahami dari buku bijak ini. Tidaklah pantas orang bodoh hidup mewah. Dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Makanya dalam sekali ya, di sini bahwa tidak pantas orang yang bodoh itu istilahnya menjadi kaya raya. Dan tidak mungkin. Sebenarnya kalau menurut saya orang bodoh itu tidak ada. Tapi yang ada itu orang malas. Itu menurut saya pribadi. Orang kalau sudah malas, ya banyak bodohnya. Karena malas dalam segala hal ya Bapak Ibu. Malas untuk belajar, malas untuk bergaul, malas untuk mencari ilmu pengetahuan. Kalau malas itu segalanya tidak bisa untuk dirubah menjadi orang miskin, menjadi orang kaya. Tapi kalau orang yang giat, orang yang rajin, insya Allah walaupun saat ini dia miskin, kedepannya karena dia ada kemauan untuk bisa, insya Allah bisa menjadi orang kaya atau orang sukses. Dan tidak pula patut seorang hamba memerintah penguasa. Penguasa di sini mungkin seorang hamba, seorang pesuruh menyuruh majikannya. Kan enggak patut ya Bapak Ibu. Yang ada kan bosnya atau majikannya itu yang menyuruh hambanya atau anak buahnya. Tidak ada cerita seorang hamba itu menyuruh atau memerintah seorang penguasa atau majikannya. Jadi ya Bapak Ibu barangkali seperti itu. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Jadi orang yang bijaksana itu tidak mudah meluapkan amarahnya, tidak mudah marah-marah yang tidak jelas. Hal sepele dibuat besar. Tidak mudah seperti itu, tapi selalu menyikapi segala sesuatunya dengan kepala dingin, dengan dewasa. Itu Bapak Ibu. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan
orang terhadapnya. Nah, orang yang bijaksana itu tidak serta-merta selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain terhadap dirinya, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Orang yang bijaksana itu maha pemaaf, murah hati, tidak mudah emosi, tidak pendendam, selalu bersikap dewasa banget, tidak istilahnya tidak gimana ya Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit marah, mengungkit-ungkit apa begini begitu, lalu tidak mudah membuat orang lain sakit hati, seperti itu Bapak Ibu ya. Murka raja seperti aungan singa, kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Singa itu kalau meraung-raung itu Bapak Ibu ya sungguh menakutkan. Itu ibarat seorang raja yang mengamuk itu diibaratkan seperti singa yang mau-mau. Singa kelaparan tuh mau-mau seolah-olah mau menerkam mangsa yang di depan mata. Seperti itu. Tapi kalau seorang raja ini atau penguasa ini baik, kebaikannya itu memberikan embun, embun yang sejuk, membuat hati yang damai, tenang, istilahnya hmm, membuat bahagia orang di sekelilingnya, menjadi setitik embun yang sangat dirindukan. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Nah, seorang anak yang bodoh di sini dikatakan menghancurkan ayahnya. Ibarat seperti gini ya Bapak Ibu, anak yang bodoh itu atau mungkin anak yang malas lah, itu kan menghancurkan ayahnya. Kenapa ayahnya merasa kok begini ya anakku? Padahal tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang orang tua pun yang mendidik anaknya ini jelek. Semua orang tua pasti kepinginnya anaknya ini menjadi orang yang baik, orang yang sukses, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya itu pasti mengangkat derajat keluarga. Tidak ada seorang orang tua yang bercita-cita memiliki anak bodoh ataupun anak malas. Tidak ada pula orang tua yang mendidik anaknya jelek. Semua orang tua itu mendidik anaknya yang baik. Jadi Bapak Ibu, istri yang suka memberikan air menetes tiada hentinya. Mungkin kalau dalam rumah tangga seorang istri yang suka mengomel-ngomel itu bagi suami ini apa ya, orang Jawa bilang tuh bisi risih gitu. Jadi diibaratkan air itu menetes nggak ada berhentinya seperti itu Pak Bro. Karena omelannya itu mungkin yang sangat tegas atau sangat menusuk hati, kata-kata itu ya Pak Ibu. Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Betul sekali ini, rumah harta bisa diperoleh dari orang tua, bisa warisan dari orang tua. Tapi seorang istri yang bijaksana itu tidak bisa diwariskan dari orang tua Bapak Ibu. Itu suatu anugerah, suatu karunia terindah dari Tuhan. Bukan berarti saya seorang wanita ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi di sini juga kalau menurut saya suami yang bijaksana itu juga merupakan karunia dari Tuhan, bukan warisan dari nenek moyang kita. Kalau harta itu bisa kita terima warisan dari nenek moyang kita, tapi kalau suami atau istri atau anak yang bijaksana, yang pinter, yang mengerti itu tidak mendapat warisan, tapi suatu anugerah dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Ya, disinilah bahwa campur tangan Tuhan itu sangat besar. Kita tidak akan pernah punya daya dan kekuatan tanpa campur tangan Tuhan.
Tuhan adalah segalanya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Orang yang malas, yang tidak mau bekerja, suka tidur aja, itu yang namanya kelaparan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena makanan tidak datang sendiri. Walaupun katanya rezeki tidak ada yang ngatur, benar Bapak Ibu. Rezeki sudah ada yang ngatur, siapa yang ngatur Tuhan? Tapi kita harus tetap berusaha. Tanpa berusaha, ya tidak mungkin. Berusaha tidak diimbangi dengan doa, juga sama saja. Bapak Ibu. Jadi antara berusaha dan berdoa, bekerja keras, bekerja cerdas itu sangat penting ya Bapak Ibu. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargai akan mati. Jadi di buku bijak ini dituliskan bahwa kita harus taati perintah Tuhan dalam artian menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam agama apapun saya yakin itu pasti diajarkan perintah-perintah yang baik kepada Tuhannya sehingga dia akan selamat baik selamat dunia maupun akhirat. Bapak Ibu, orang yang tidak menghargai akan mati, akan binasa dengan kesombongannya itu sendiri. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Kita menolong seseorang itu harus tulus ikhlas tanpa tendensi. Nanti siapa yang membalasnya? Tuhan. Tuhan kita. Kalau kita tidak ada tendensi apapun, insya Allah Tuhan itu tidak pernah tidur, Bapak Ibu ya. Maka Tuhan akan melipat gandakan kebaikan kita. Tuhan yang akan membalasnya. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancuran. Dalam artian di sini yang saya simak, yang saya terima, yang saya kenal bahwa ini itu kita disarankan untuk membimbing anak kita ke jalan yang benar agar tidak terjadi kehancuran karena anak itu adalah generasi penerus bangsa. Itu Bapak Ibu. Biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Orang yang suka marah akan merasakan akibatnya sendiri. Resiko ditanggung sendiri, Bapak Ibu. Jika kita menolong, maka kita akan kena marahnya, kena dampranya. Padahal maksud kita baik, tapi tidak semua maksud baik itu selamanya diterima dengan baik. Terkadang akan menimbulkan kesalahpahaman di Bapak Ibu. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Kalau kita suka belajar, mendengarkan nasihat, baik itu dari orang tua, dari saudara, dari teman, yang baik kita ambil, yang buruk ya kita buang. Insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang berhikmat. Seperti itu. Orang yang dirahmati sama Tuhannya. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Manusia hanya bisa berencana dan berdoa. Siapa yang menentukan Bapak Ibu? Kita kembali lagi Tuhan yang Maha. Tapi tidak ada salahnya. Kita harus berusaha dan berdoa. Setelah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin kita tawakal berserah diri. Itu wajib ya Bapak Ibu ya. Sifat yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Nah, di sini kesetiaan itu sangat berarti. Lebih baik menjadi orang miskin daripada menjadi seorang pendusta. Buat apa jadi orang kaya tapi pada hasil korupsi, hasil nipu. Lebih baik miskin tapi jujur. Ibarat kata, apa yang kita peroleh adalah dari keringat kita sendiri atau halal.
Hormatilah Tuhan, maka hidupmu bahagia, engkau akan puas dan bebas dari celaka. Jika kita menghormati Tuhan, menjalankan segala perintah dan larangannya, insya Allah kita akan puas dan akan bebas dari celaka. Kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal yang membahayakan dan sebagainya. Ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Saking begitunya ya, saking malasnya, mau makan sendiri aja malas, perlu disuapin. Nah, ibarat kata seperti itu Bapak Ibu, saking malasnya. Kalau orang yang sombong dihukum, orang yang tidak berpengalaman mendapat pelajaran. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Orang sombong dihukum. Maka orang yang tidak berpengalaman ini akan mendapat pelajaran. Oh iya, kalau saya melakukan hal seperti itu nanti akibatnya juga seperti itu. Ibarat kata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang berbudi tegur dia bertambah bijaksana. Jadi di sini diterangkan bahwa jika orang yang berpengetahuan, orang yang rajin, orang yang nggak malas, orang yang bijaksana, orang yang tidak mudah marah, itu jika ditegur dia akan tambah bijaksana, menerima legowo, menerima kebenaran. Anak yang menganiaya dan mengusir orang tuanya adalah anak yang memalukan dan tercela. Banyak ya Bapak Ibu. Jadi berita-berita itu orang tuanya diajak ke restoran, terus ditinggalkan di situ. Ibarat katakan air susu dibalas dengan air hujan. Padahal orang tua itu mempertaruhkan jiwa raganya untuk kita Bapak Ibu agar kita bisa menjadi seperti sekarang ini juga tidak lepas dari campur tangan orang tua ya Bapak Ibu ya. Seperti Pata bilang, kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan. Jangan sampai Bapak Ibu kita seperti itu. Saya yakin di sini tidak ada, tapi kalau di luar sana mungkin ada. Gitu. Anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari. Jadi kalau kita tidak mau belajar hanya sekali, males, ya lupa lagi Bapak Ibu. Tapi kalau sering kita pelajari, sering kita baca, lama-lama menempel di otak kita, lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan, sudah ngelontok kalau orang Jawa bilang, sudah hafal. Jadi tidak mudah lupa, seperti itu ya Bapak Ibu. Memberi kesaksian palsu berarti meremehkan hukum, mencelakakan orang, sedap rasanya bagi orang jahat. Nah, kesaksian palsu itu berarti kita meremehkan hukum. Karena apa? Bisa mencelakakan orang lain. Kesaksian palsu itu bisa membuat orang lain menderita. Nah, kalau itu kita berbuat seperti itu, terus jika suatu saat dibalik, bagaimana rasanya? Tapi itu suatu kebanggaan tersendiri bagi orang yang mempunyai pikiran yang sehat. Gitu ya. Tapi naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Orang bodoh yang tinggi hati pasti akan dipukuli. Jadi orang bodoh yang tinggi hati dipukuli oleh, ditampar sendiri oleh kebodohannya itu Bapak Ibu. Nah, yaitu tadi orang malas. Itu akan ditampar sendiri dengan kemalasannya. Jadi buku bijak ini mengajarkan bahwa kita itu jangan sampai menjadi seorang pendusta, jangan menjadi seorang pemalas, jadilah orang yang bijaksana, orang yang berbakti, orang yang selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian buku bijak ini saya bacakan tanggal 19 November 2024. Apabila ada salah kata,
Itu semua adalah saya dan mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Demikian, ini bagaimana? Mau dilanjutkan ke doa atau bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ya Bu, moderator, lanjut doa aja dulu. Lanjut doa ya. mohon maaf. Oke. Karena saya Muslim, jadi saya pimpin doa secara Muslim ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para member-member KLPI, dosa para leader-leader kami, ya Allah, leader KLPI, para kami, ortu, direktur, Bapak Wakadirektur, Wakadirut, dan semua member-member yang ada di KLPI. Mudahkanlah langkah kami, ya Allah, karena tanpamu kami tidak ada. Artinya, tanpa uluran tanganmu, ya Allah, kami bukanlah apa-apa. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak ada daya dan kekuatan tanpa Engkau, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih ya Allah atas petunjuk-Mu sehingga kami dapat menemukan harapan kesejahteraan untuk masa depan keluarga kami yang lebih baik melalui komunitas belanja dari PT KLPI. Kami mohonkan padamu ya Allah untuk selalu melimpahkan berkah dan perlindungan pada pemilik, pemimpin, dan para pelaksana PT KLPI. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah doaku, doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami semua yang hadir di Zoom ini. Baik yang hadir di Zoom ini maupun yang tidak hadir di Zoom ini. Semua member-member KLPI ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah selalu kebahagiaan kepada keluarga kami, pada perusahaan kami. Ya Allah, jadikanlah perusahaan kami ini adalah perusahaan yang amanah, yang bisa merubah nasib kami menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Karim. Terima kasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku kata wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar dan 5 miliar. Terima kasih Bapak. Iya, oke. Terima kasih Bu Kami kembalikan ke moderator. Vanessa atas pembacaan buku bijak pada malam hari ini. Bapak Ibu, banyak yang kita petik tentang pelajaran buku bijak pada tanggal 19 ini. Mudah-mudahan membawa kita akan yang lebih baik lagi dan lebih bijak lagi kita dalam menghadapi hal suatu apapun yang ada di lapangan, keluarga, dan di sekitar kita. Waktu masih ada 30 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan atau menanggapi 1-2 orang tentang buku bijak sebelum lanjut berikutnya. Pak Gomez, selamat malam. Selamat malam. Ya, barangkali mau Ini nambahkan menyimak ini. atau menanggapi buku bijak Pak Gomez, monggo. Oh ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam, Bu Presentator. Ya, dari tanggapan kita ikut menyimak dan penyampaiannya tadi sangat bagus, bagusnya luar biasa. Adapun hal-hal yang perlu kita pelajari secara pribadi, secara khusus,
dengan teman-teman juga menyimak buku bijak ini malam. Dan harapan kami dari Timur Leste semoga di depan nanti bisa juga berikan peluang sama kita untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan buku bijak seri pengalaman kita antara sesama. Hanya itu saja, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Kombes ya. Ada lagi Sama-sama, satu Pak. orang lagi. Ya, Pak Ardi mana tadi Pak Ardi? Selamat malam Pak Ardi. Malam Pasman, izin untuk sementara absen dulu karena ini ada anak-anak lagi ribut. Ya, Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih. Bagaimana ini Bu Mom? Pak Mansur HP-nya bermasalah. Dari Pak Asman saja. Kalau memang mau close, tidak apa-apa, Pak. Sudah selesai. Terima Iya, kasih Bun. Bu Vanessa juga. Iya, Oh ya, bisa ya, Bu? Sukses ya Bu Vanessa. Iya, Hmm, bisa nggih? ya. Saya agak kurang sehat, jadi suara belum normal ini. Oh ya, betul harus Oh, dijaga. oke, nggak bisa Harus ya. dijaga. Nanti ini apa untuk satu orang lagi lah ingin menanggapi buku bijak. Habis ini kita close saja karena Bu Momlinya juga lagi kondisi kurang sehat. Kita doakan juga semoga beliau sehat selalu dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kurang sehatnya kembali sehat seperti semula. Mungkin barangkali Bu Ida mau menanggapi. Kalau nggak ada, ya kita tutup saja untuk acara malam hari ini. Kita sudah mengatakan syukur bisa menjalankan eh, Zoom buku bijak untuk wilayah timur yang dibawakan oleh Bu Vanessa dari HK Surabaya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Indra Febriati juga. Kita ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Eh, Mari kita tutup untuk acara pada malam hari ini. Kami mengucapkan salam 5 pilar. Salam 5 miliar. Salam lima, salam 5 pilar, Nah, salam 5 salam pilar. 6 pilar. Terima kasih Bu Vanessa Salam ya. bila Pak Kombes terima kasih ya. malam. Mempersiapkan Zoom Zoom berikutnya Sama-sama, Pak. lanjut Terima Zoom kasih. nasional ya. Oke, Ya, ya kita ya tutup. kita lanjut ke Zoom nasional. Ya, oke terima kasih. Mandi dulu. Nih, ini dia bajunya dia. Hujan ya. Nah, mandinya itu tadi hujan nggak bisa mandi. Ah, mamamu itu boker, mamamu boker ya. Itu mas rumah.